Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah HP dari Oppo, yaitu adalah Oppo A57. Jadi kita akan melakukan reviewnya, kita akan bahas bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya setelah kita gunakan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan reviewnya. Tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Oppo A57 ini ya guys. Kelebihan dari HP ini yang perlu kalian ketahui, yang pertama dari sisi kamera dari smartphone ini, di mana kualitas kameranya memang belum yang terbaik di kelas harganya, tapi menurut kita termasuk cukup bagus di kelas harganya. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini untuk kualitas kamera dari Oppo A57 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Oppo A57. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya kalau kita gunakan buat vlogging. Menurut kalian bagaimana? Apakah oke atau tidak oke? Ini memang dia lebih fokus ke dynamic range belakang daripada ke mukanya kita. Agak disayangkan banget ya untuk kualitasnya, cuma ya masih acceptable sih kalau selama cahayanya cukup ya. Selama kalian mendapatkan cahaya yang cukup, ini kualitas kamera depannya termasuk bagus ya guys. Tapi silakan terus kalian komentar mengenai kualitas kamera depan dari Oppo A57 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Oppo A57. Secara kualitas gambarnya bagaimana, secara dynamic range-nya bagaimana, apakah oke atau tidak oke, silahkan tulis ke komentar. Jadi kalau kita lihat kepada kalian untuk backlight-nya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Secara dynamic range ternyata lumayan ya guys, tapi ya silahkan kembali lagi tulis pendapat kalian ke komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Oppo A57 ini ya guys. Kemudian dari sektor baterai life, HP ini punya baterai life yang termasuk awet untuk digunakan sehari-hari. Mau kalian pakai buat sosial media, mau kalian pakai buat gaming, mau kalian pakai buat sehari-hari, ini baterai life-nya termasuk awet ya guys. Dan menurut kita termasuk salah satu yang oke untuk baterai life-nya di kelas harga 2 jutaan ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya yang menurut kita termasuk salah satu yang menarik di kelas harganya, yaitu adalah dia sudah support fast charging 33 watt, di mana fast charging 33 watt kalian bisa charging dari 20% ke 100% hanya dalam waktu sekitar 1 jam 10 menitan itu sudah full, dan itu gojok banget buat Oppo A57 yang sudah support fast charging 33 watt ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi speaker dari HP ini yang sudah stereo atau dual speaker juga, di mana dia di bagian bawah dan di bagian earpiece ini itu sudah sudah stereo dan dual speaker ya guys. Jadi kalau misalnya kalian tanya untuk volume suaranya juga bagus, karakteristik suaranya juga termasuk oke. Dan kalau misalnya kalian mau dengarkan sampel tes speakernya, kita sudah lakukan di video unboxing. Jadi kalian bisa lihat video unboxing untuk dengarkan tes speakernya. Kenapa kita taruh di sana? Karena supaya kalian tahu juga detail spek yang kita bahas di HP Oppo A57, karena kita sudah sampaikan juga di sana ya guys. Kemudian HP ini punya layar IPS HD+ 60Hz yang ternyata termasuk cukup baik di rentang harganya, dan dimana dia juga ketika di bawah matahari termasuk masih cukup terlihat, masih oke, masih bisa terbaca, meskipun memang bukan yang terbaik di kelas harganya. HP ini termasuk punya kualitas yang cukup baik di kelas harganya untuk buat kalian pakai sehari-hari kok guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan resolusi yang cuma HD+. Mungkin kalian kok nggak Full HD, mungkin itu akan menjadi pertimbangan tersendiri buat kalian. Tapi menurut kita dengan layar HD-nya aja sudah cukup bagus. Itu juga yang membantu baterai life-nya di HP ini termasuk awet ya guys. Jadi itu yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli, kualitas layarnya termasuk cukup oke kok guys. Kemudian HP ini juga sudah punya fitur security yaitu side fingerprint scanner, kemudian juga sudah support face unlock, dan itu gojek banget buat di rentang harganya itu sudah wajib banget pakai fingerprint scanner, dan ada face unlocknya itu sudah gojek banget buat Oppo A57.
Kemudian kita juga perlu apresiasi bahwa HP Oppo A57 ini sudah menggunakan Android 12 yang notabene itu termasuk salah satu Android yang baru meskipun sekarang sudah ada Android 13, tapi menurut kita Android 12 itu sudah menjadi standar di HP di tahun 2022 itu minimal banget ya guys. Dan gue coba banget buat Oppo A57 sudah menggunakan Android 12. Kemudian HP ini juga sudah punya IP rating yaitu IPX4 dan IPX5, itu artinya HP ini tahan cipratan air. Cipratan air ini dalam artian kalau misalnya kalian kena hujan tuh nggak ada masalah, tapi bukan diajak untuk berendam ya guys, karena kalau berendam itu IP ratingnya berbeda. Jadi itu hanya untuk cipratan air, dan sebenarnya kalau menurut kita sendiri itu fitur yang sebenarnya mungkin di sebagian besar HP sekarang itu sebenarnya sudah ada, cuma tidak pernah disebutkan. Memang maksudnya kalau cuma tahan air hujan, kalian pakai semprot disinfektan pun itu sebenarnya HP-HP sekarang itu sudah rata-rata sudah bisa. Cuma mungkin karena dengan adanya sertifikasi ini itu sudah lebih terjamin ya guys, dibandingkan HP-HP yang tidak punya sertifikasi ini. Jadi menurut kita sih ini sih nggak tahu ya, menurut kita sih lebih ke gimmick yang memang diberikan untuk menarik konsumen. Tapi ya ini adalah kelebihannya dari HP ini sih, mungkin itu yang menjadi daya tarik ketika kalian beli HP ini mungkin bagi sebagian kalian. Dan itu dia tadi kelebihannya. Oh ya, satu lagi, dia punya desain dan build quality yang termasuk bagus meskipun kamera depannya belum pansol, tapi sekali lagi pansol atau V-drop seperti ini itu adalah masalah selera. Mungkin sebagian besar kalian tidak akan menjadi masalah pakai V-drop, tapi menurut kita secara desain belakang pun termasuk oke dan oke banget sih untuk dipakai sehari-hari. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP Oppo A57 ini. Mari kita bahas beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini. Di mana kekurangan pertama dari HP ini adalah dari sisi performance yang ditawarkan oleh HP Oppo A57 ini, di mana performance dari HP ini itu termasuk kurang banget ya guys. Jadi kenapa kita bisa bilang kurang? Karena untuk penggunaan sehari-hari seperti buka tutup aplikasi saja itu bisa nge-lag guys. Jadi tidak selalu memang, tapi kadang-kadang itu nge-lag. Jadi sangat disayangkan banget ya guys, di harga 2,4 juta harga officialnya dari Oppo itu masih nge-lag, dan itu sangat disayangkan banget ya guys. Dan menurut kita itu tidak bisa ditoleransi karena mengingat harganya itu sudah di harga di atas 2 juta, sehingga performance lag untuk buka tutup aplikasi ringan itu kita tidak bisa toleransi itu, jadi kita masukkan ke bagian kekurangan. Untuk skor benchmarknya sendiri bagaimana, kita akan taruh di sini, di mana skor benchmark yang akan kita lakukan itu dari Geekbench. Jadi skor benchmarknya kurang lebih seperti ini, kita akan taruh bawah seperti ini. Kemudian juga kita akan taruh untuk skor PCMark, kemudian kita juga akan taruh skor dari Geekbench. Jadi kita lakukan benchmark 3 benchmark itu kita taruh semua di bawah ini, jadi kalian bisa lihat untuk skor benchmarknya supaya kalian tahu untuk performance sebenarnya dari HP ini seperti apa. Kemudian dari sisi gaming sendiri bagaimana? Dari sisi gaming sendiri kita uji coba ada 5 game di sini. Game Mobile Legends kita coba dengan setting medium dengan refresh rate high. Itu kita mainkan selama 25 menit permainan, baterai berkurang 5%. Meskipun begitu memang masih ada sesekali frame drop, dan ya masih playable sih, tapi guys masih oke banget kita main, masih nyaman lah guys, masih cukup nyaman untuk dipakai buat gaming untuk Mobile Legends. Kemudian kita mainkan game berikutnya adalah game PUBG New State dengan setting light dengan frame rate high. Kemudian kita mainkan selama kurang lebih 25 menit permainan juga, itu baterai berkurang 7%. Itu masih ada juga lag-nya sedikit. Untuk gyro bagaimana? Kalian tidak usah berharap karena pakai virtual gyro juga itu berarti nge-lag gyronya nggak sebagus kalau pakai gyro hardware, dan itu kalian perlu ketahui juga. Kemudian untuk game Apex Legends kita sudah mainkan juga dengan setting smooth dengan frame rate normal. Jadi itu kita sudah pakai setting defaultnya. Itu kita main selama kurang lebih 20 menit permainan, baterai berkurang sekitar 5%. Itu juga masih ada lag-nya. Jadi ya kita nggak bisa ngomong ya guys, karena memang frame drop-nya cukup berasa juga sih guys. Kemudian game COD Mobile dengan setting grafis low dengan frame rate high, kita main selama 5 menit permainan, itu baterai berkurang 2%. Kemudian game Genshin Impact itu kita sama sekali tidak masukkan ke sini settingnya, kita sudah pakai setting rata kiri, itu masih tidak layak banget untuk dipakai gaming. Jadi kita tidak merekomendasikan gaming Genshin Impact di HP Oppo A57 ini ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya dari sisi software dari Oppo A57 sendiri, itu yang memberikan notifikasi ketika kita sudah pakai setengah dari storage-nya, itu sudah dinotifikasi seolah-olah HP ini kan slow down. Dan menurut kita sih itu harusnya tidak perlu, karena itu menggunakan aplikasi pihak ketiga dan melakukan cleaning yang sebenarnya tidak perlu dilakukan sebenarnya. Dan sangat disayangkan banget, itu fitur yang tidak berguna yang dimasukkan Oppo ya, cukup mengganggu sih guys menurut kita, karena notifikasinya berulang kali muncul. Dan ya semoga Oppo memperbaiki dengan update software ya guys.
Kemudian di rentang harga di 2,4 jutaan, HP ini belum memiliki NFC. Jadi itu mungkin akan jadi pertimbangan tersendiri buat sebagian kalian ketika kalian beli HP di harga 2,4 juta harus ada NFC, ya silahkan cari HP lain yang memang sudah ada NFC-nya. Tapi kalau HP ini mohon maaf tidak ada. Sekali lagi itu masalah preferensi setiap orang ya guys. Bisa berbeda antara orang satu dengan orang yang lain ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari HP Oppo A57 ini. Silahkan terus berikan komentar. Kalau menurut Vicky sendiri, untuk HP Oppo A57 ini adalah HP yang overrated banget buat kalian beli di harga 2 jutaan. Jadi menurut kita, HP ini tidak layak banget dijual di atas di harga 2 jutaan. Menurut kita, sekali lagi ini mungkin berbeda dengan pendapat kalian, silahkan, tidak ada masalah. Jadi menurut kita, untuk HP di harga di atas 2 juta, menurut kita performance untuk sehari-hari aja, di luar gaming ya guys, di luar gaming, itu harus sudah lancar. Tidak boleh ada stutter nge-lag yang maksudnya cukup mengganggu ketika digunakan sehari-hari. Dan itu sangat disayangkan banget di HP Oppo A57 ini belum kita dapatkan keamanan untuk performance sehari-harinya. Jadi kita tidak merekomendasikan HP ini. Silakan cari HP lain kalau misalnya kalian tertarik untuk beli HP di rentang harga 2,4 jutaan atau mungkin di 2,1-2,2 juta kalau kalian dapatkan di marketplace yang mungkin segelnya sudah dibuka, diambil kartu garansinya, alasannya macam-macam. Itu untuk menghindari kalau nggak salah penalti dari Oppo-nya sendiri. Kalau dari harga officialnya 2,4 juta dan tidak layak banget untuk kalian beli. Ini sekali lagi, ini adalah pendapat dari Gadget. Terlepas dari fiturnya yang ada kayak IP ratingnya, meskipun yang itu sekedar gimmick, ataupun fitur kameranya yang memang bagus, desainnya memang termasuk cukup bagus, dan terlepas dari fitur-fitur lain yang sudah disediakan oleh HP ini, isu performance adalah isu yang sangat penting di harga HP 2 jutaan. Itu yang kita perlu tekankan kepada kalian. Sekali lagi, pendapat review gadget mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan terus berikan komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.